Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adamdawi dari mahasiswa Teknik Sipil mata kuliah Kewirausahaan, dosen Pak Soekarno Bahat. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha saya dan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat. Jenis usaha saya adalah bisnis clothingan pakaian simple yang bernama Sumatra.id. Dengan jargonnya itu, semua yang Anda gunakan akan mudah didapatkan. Ini di layar sudah ditampilkan, itu ada beberapa contoh desain dari baju-baju yang akan saya produksi. Mulai dari kiri, jadi kita konsepnya itu baju polos, lalu nanti akan kita sablon secara suka-suka gitu. Lanjut ke slide kedua, ini merupakan tim dari saya. Yang pertama saya sendiri, Rizky Adamdawi, lalu ada teman saya yang lain-lainnya sekarang. Lalu slide selanjutnya adalah problem daripada bisnis saya. Di bisnis clothingan itu sudah banyak saingannya ya, tentu saja di Indonesia. Apalagi problemnya yang pertama, persaingan yang sangat ketat. Banyaknya muncul bisnis yang sejenis. Apalagi di era sekarang banyak sekali anak-anak muda yang clothingannya itu sejenis dengan saya gitu. Mulai berdatangan produk sejenis dari luar negeri yang harganya sangat murah. Yang kita tahu pada saat ini adalah ASEAN, tentunya di ASEAN itu dengan mudahnya barang-barang saling bertukar barang gitu, tanpa menggunakan pajak biaya yang sangat mahal. Jadi sangat mudah produk-produk dari luar untuk bersaing di dalam negeri. Problem selanjutnya, sulitnya mencari bahan baku alat yang murah untuk membuat produk. Untuk saat ini kita sedang mencari alat-alat dan bahan produk untuk memproduksi pakaian, sehingga menghasilkan pakaian yang kualitasnya bagus dan harganya murah. Lalu solusi yang kita tawarkan dengan menjual produk dari mulut ke mulut, kita bisa disebut dengan sistem mulut ke mulut, yaitu memperkenalkannya itu dari teman dekat dulu, yaitu teman-teman kita, teman sekolah, dan teman kampus. Lalu selanjutnya, solusi yang kedua dengan mengoptimalkan sosial media sebagai alat pemasaran yang baik dan efisien. Tentu kita tahu pada zaman sekarang itu sosial media itu sangat efektif dalam berjualan. Kita menggunakan yang pertama itu Facebook, yang dimana penggunaan itu terbesar di dunia. Lalu kedua adalah Instagram, yang sangat memudahkan kita menjual dan memvisualkan barang dagangan kita di Instagram. Lalu yang ketiga solusinya yaitu terus mencari informasi yang mendapatkan tempat konveksi sablon yang paling murah dengan kualitas baik secara berkala. Kita terus mencari tempat produksi yang sangat murah, di mana kita tidak bergantung pada satu jenis produksi. Jadi kita akan mengcompile, membandingkan mana nih tempat produksi yang murah kira-kira. Lalu yang keempat yaitu menyediakan produk dengan segala kalangan tanpa batasan usia, tapi diutamakan usia dewasa. Maksudnya itu kita menyediakan semua usia, baik usia muda, usia dewasa, dan usia tua. Kenapa? Agar produk kita itu dijangkau oleh semuanya kalangan gitu istilahnya mah. Terus yang kelima, terus melakukan evaluasi pasar sebagai bahan pertimbangan penjualan. Tentu dalam usaha kami itu terus memperhatikan potensi-potensi yang ada di pasar. Tentu dengan bisnis clothingan ini, jenis-jenis model-model pakaian itu tentu akan sering berubah dengan seiringnya zaman gitu. Lalu solusi selanjutnya, dengan menyediakan pakaian semua kalangan dan bisa didesain suka-suka oleh pengguna sebelum membelinya. Kita juga menyediakan pakaian yang istilahnya masih polos, basic banget, basic clothing. Lalu nanti pembeli itu akan mendesain gitu, saya pengennya begini. Nanti dari tim kita yang sebagai tim desainernya itu akan menuruti permintaan dari customer, tentunya dengan pelayanan yang servis yang sangat baik. Ini ada contohnya baju-baju zaman sekarang yang dimana desainnya itu sangat relevan dengan kegiatannya itu sehari-hari. Target customer kita nih, target utama adalah pembelian dalam jumlah besar organisasi kelompok. Target customer kita itu tentu dengan usia muda. Kita bisa lihat di sini grafik daripada usia-usia di Indonesia. mulai dari yang usia mudanya itu usia bayi, balita, sampai ke remaja maupun dewasa dan orang tua. Kita bisa lihat di sini usia mudanya itu sangat besar, di mana kita akan memproduksi
apa yang anak-anak muda inginkan dan model apa yang kira-kira pas untuk anak muda itu. Kita juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak organisasi, maupun itu organisasi kampus ataupun organisasi masyarakat lainnya, di mana tentu dengan organisasi itu mereka mempunyai suatu pakaian yang sejenis, yang dimana akan digunakan pada saat acara-acara tertentu, atau dengan seminar. Kita bekerja sama dengan penyelenggara seminar yang dimana pasti akan mendapatkan si pengikut seminar itu akan mendapatkan baju khususnya itu. Kita akan mencari bagaimana di mana orang organisasi atau kelompok yang membutuhkan pakaian yang sejenis dengan mudah dan desain yang mudah. Dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang konsumtif masyarakatnya, tentu kita lihat anak-anak muda zaman sekarang itu konsumtif juga kritis, di mana mereka akan melihat bahannya, desainnya, kualitasnya. Tentu kita akan menjamin itu semua, semoga gitu akan menjadi yang terbaik. Apalagi kita sebagai anak muda yang kreatif akan sangat yakin menjalankan bisnis clothingan yang modern. Market, penentuan market. PAM, Sumatra.id menargetkan pasar lokal dan internasional dengan target utama adalah instansi pemerintahan dan organisasi besar yang untuk membuat suatu pakaian yang seragam ataupun pakaian dinas. Yang tadi saya bilang, organisasi masyarakat atau pihak instansi dari sekolahan, kita juga akan berusaha untuk menjangkau daripada instansi pemerintahan, di mana tentu di instansi pemerintahan pasti ada acara-acara seminar ataupun pakaian-pakaian dinas mereka kita akan produksi semaksimal mungkin. Lalu TAM, apa itu TAM? Sumatra.id menargetkan instansi pemerintahan BUMN, BUMD, dan perusahaan untuk menarik minatnya untuk membuat pakaian.id di Sumatra.id. Lalu SAM, Sumatra.id menargetkan lingkup yang lebih kecil, yaitu organisasi sekumpul pelajar mahasiswa yang ingin membuat pakaian. Yang tadi saya bilang organisasi kayak OSIS atau Pramuka atau ekskul-ekskul lainnya, maupun futsal tentu dengan butuh seragamnya, itu kita akan bisa akan memproduksinya sesuai dengan permintaan pasar. Lalu PAM, Sumatra.id menargetkan lingkup sekitar, yaitu lebih mengutamakan penjual individu ke individu sehingga semua kalangan dapat menjangkau. Selain memproduksi secara partai atau besar, Sumatra.id juga akan memproduksi secara satuan, yang dimana satuannya itu berupa produk baju basic yang sudah didesain, lalu produk basic pakaian yang masih polos, dan juga si individu ini, customer ini bisa mendesain bajunya sendiri, tentu dengan ketentuan masing-masing dan jumlah minimumnya gitu. Dan kita akan memudahkan pelanggan atau customer untuk bisa mengekspresikan khayalannya itu di bajunya itu. Tentu semua bisnis ada pesaingnya ya. Apalagi kita sebagai pembisnis baru, tentu saingannya banyak, seperti ini Male Indonesia, MEL. Itu perusahaan yang di bidang clothingan, dimiliki oleh Indonesia. Itu dia produksi basic juga, tentu dengan dia sudah memulai itu dari lama. Lalu ini ada dari Jepang, Uniqlo, H&M, Cotton Goods ini juga dari daerah Bandung. Tentu dengan saingan yang besar, kita akan mempunyai permasalahan yang baru, yaitu saingan besar. Tapi kita sangat yakin dengan pasar Indonesia yang sangat luas dan pasar dunia yang bisa kita jangkau, apalagi dengan dukungan-dukungan investor-investor maupun dari pemerintahan, kita akan bisa menjangkau itu semua. Kita mempunyai bisnis model seperti mulai tadi saya bilang, kita akan menjualnya secara dari sosial media awalnya kan. Awalnya itu kita jual di sosial media, lalu kita akan mendapatkan uang, ataupun kita jual offline. Kita akan mempunyai workshopnya, di mana kita akan menampilkan pakaian-pakaian yang sudah kita desain maupun pakaian yang sudah orang lain desain. Misalnya contoh, saya customer akan mendesain pakaian saya begini. Kita akan memintanya kepada Sumatra.id. Lalu setelah itu kita akan mengcopy dengan seizin si customer tersebut untuk ditampilkan di workshop kita. Lalu setelah
itu tentu kita akan mempunyai marketing service yang sangat baik, yaitu bagaimana memasarkan produk Sumatera.id dengan sangat ramah dan mudah dijangkau. Ini adalah perjalanan daripada Sumatera.id, dimulai dari percakapan dengan teman saya yang bernama Raka di bangku sekolah tahun 2016. Sumatera.id memulai ide bisnis pakaian semua kalangan. Lalu Juni 2016 Sumatera.id mendapatkan model pertama dan mulai produksi. Tentu model pertama itu dari tabungan kita masing-masing. Lalu pada Desember 2016 Sumatera.id mendapatkan pesanan besar dari salah satu partai politik, dan pada waktu itu sedang diadakannya pilkada. Kita mendekati, membujuk suatu partai politik dengan relasi yang cukup baik. Lalu partai politik itu dengan deal-dealan harga akhirnya memilih Sumatera.id sebagai produksi pakaian partai mereka. Lalu pada April 2018 Sumatera.id memperbaiki manajemen perusahaan dengan berbadan hukum menjadi PT. Tentu untuk melindungi daripada perusahaan kita Sumatera.id, kita mendaftarkan perusahaan ini, bisnis clothing ini, menjadi PT, perusahaan terbatas. Lalu pada April Sumatera.id ekspansi keluar DKI, yaitu Jabodetabek, dan pada bulan berikutnya kita ke seluruh Jawa. Lalu pada April 2020 Sumatera.id menjadi perusahaan pakaian semua kalangan nomor 1 di Indonesia. Ini adalah modal utama yang dilokasikan, yaitu marketing. Kenapa saya taruh marketing di 50 juta? Karena pemasaran itu sangat penting dalam menjual suatu barang, maka kita menargetnya di angka segitu. Lalu dan lain-lainnya kita bisa lihat di sini nominalnya. Lalu selanjutnya di slide saja ada bidik konsumen potensial sekitar Anda, yaitu mengakuisisi daripada customer itu. Yang pertama, saya akan bidik konsumen potensial di sekitar Anda. Saya menawarkan pakaian produk itu kepada teman-teman saya pertama kali, yaitu kepada teman sekolah, tentunya dengan organisasi eskul yang ada di sekolah. Saya memulainya itu menjualnya secara door to door atau mulut ke mulut. Lalu 2, membedakan konsumen berdasarkan karakter. Di sini saya memasarkan produk secara perorangan dan juga organisasi maupun internal. Membedakan secara karakter yaitu bagaimana kita memposisikan suatu desain yaitu kepada setiap orang. Ini misalnya contoh pramuka, tentu dengan ala-ala bela negara. Kita memproduksi pakaian dengan kualitas yang berbeda, tentu lebih kuat, dan juga desain yang lebih tegas ataupun lebih kuat karakternya. Berbeda dengan eskul lainnya, misalnya futsal ataupun dance sekitar, tentu kita akan membedakannya itu sesuai dengan permintaan daripada customer itu sendiri. Lalu yang ketiga, memperluas peluang pasar. Selain memasarkan produk melalui lingkungan sekitar berupa teman dan juga melalui online berupa media sosial atau marketplace lainnya, kita akan terus merintis perusahaan ini dengan memperluas jaringan kepada dunia internasional, tentu dengan marketplace yang tersedia, dan insya Allah kita akan menaruh produk kita di Alibaba, marketplace Alibaba. Lalu untuk menghubungi kita ada workshopnya, itu pertama di Jalan Kampung Baru 2 RT 1 RW 2 Jakarta Selatan. Bagi customer yang ingin melihat langsung bisa ke alamat tersebut. Lalu kita ada nomor telepon, alamat, dan websitenya. Selesai. Sekian dari presentasi pitch deck dari saya, Rizky Adam Dawi, dengan NIM 411191100125, mahasiswa Teknik Sipil Mercu Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.